Kebijakan ekonomi pemerintah. Pertama, pengertian ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro berfokus pada mekanisme pasar, harga, produksi, serta interaksi antara pembeli dan penjual dalam suatu pasar. Contoh aspek yang dibahas dalam ekonomi mikro: permintaan dan penawaran, teori produksi dan biaya produksi, struktur pasar monopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna, elastisitas harga, keseimbangan pasar. D. Ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis keseluruhan perekonomian suatu negara atau wilayah. Ekonomi makro membahas variabel agregat seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, dan fiskal. Contoh aspek yang dibahas dalam ekonomi makro: pendapatan nasional, inflasi dan deflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter. 2. Masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang muncul dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa masalah utama yang dihadapi. A. Pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan. B. Inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan harga barang dan jasa meningkat secara drastis. Sebaliknya, deflasi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. C. Ketimpangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang tinggi. D. Pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat menghambat perkembangan industri, mengurangi investasi, dan meningkatkan tingkat pengangguran. E. Defisit anggaran dan utang negara. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara dapat menyebabkan defisit anggaran yang berkepanjangan, sehingga memaksa pemerintah untuk berutang. F. Ketidakseimbangan neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan terjadi ketika nilai impor lebih tinggi daripada ekspor, yang dapat melemahkan nilai tukar mata uang dan ketahanan ekonomi negara. 3. Kebijakan ekonomi mikro dan makro. Untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang terbagi menjadi 2 cakupan utama, yaitu kebijakan ekonomi mikro dan makro. A. Kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan ekonomi mikro berfokus pada pengaturan dan intervensi pemerintah dalam pasar dan sektor industri untuk meningkatkan efisiensi serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan persaingan usaha. Mencegah praktik monopoli dan oligopoli yang merugikan konsumen. Mengatur regulasi agar persaingan pasar lebih sehat. Kebijakan perlindungan konsumen. Menerapkan standar keamanan produk dan layanan. Menjaga harga barang pokok tetap stabil dan terjangkau. Subsidi dan insentif bagi sektor usaha kecil dan menengah UMKM. Memberikan bantuan modal dan subsidi untuk pengusaha kecil, memberikan insentif pajak bagi industri tertentu agar lebih berkembang. B. Kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro lebih luas cakupannya karena berkaitan dengan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Terdapat 3 kebijakan utama dalam ekonomi makro. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara melalui anggaran negara APBN. Kebijakan moneter. Kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan mengendalikan inflasi. Kesimpulan, kebijakan ekonomi pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi mikro berfokus pada pengaturan pasar dan pelaku ekonomi individu, sementara ekonomi makro mengatur kebijakan besar seperti fiskal dan moneter. Pemerintah perlu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan defisit anggaran dengan menerapkan kebijakan yang tepat, baik dalam skala mikro maupun makro.